Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasa Hadi pada mata kuliah Film dan Animasi 1 bagian dari kuliah online di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan tentang membuat objek 3D dengan menggunakan Corel Motion Studio. Bagian dari kelanjutan materi sebelumnya ya, yang sudah saya sampaikan tentang pengenalan dari Corel Motion Studio. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat objek 3D-nya ya. Nah, di dalam pembuatan objek 3D di sini nanti kita akan mencoba membuat objek 3D teks dan juga objek 3D bentuk bangun seperti kotak, lingkaran dan lain sebagainya. Dan juga nanti akan saya coba tampilkan ya hasil dari pembuatan objek 3D tersebut. Apakah sudah bisa menjadi objek 3D dengan mencoba melihat dari berbagai sisi ya itu. Kemudian nanti juga akan menggabungkan antara objek-objeknya, kemudian menggerakkan objek-objeknya ya atau melihat objek-objeknya dari berbagai sisi untuk hasil dari pembuatannya. Nah, itu untuk materi pada kesempatan malam hari ini tentang membuat objek 3D bagian dari mata kuliah film dan animasi 1. Bagi yang belum punya softwarenya bisa segera untuk mencari ya di internet, sudah banyak sekali untuk sharing-sharing tentang software yang bisa Anda gunakan. Atau bisa langsung mengakses di website Corel-nya untuk bisa mendapatkan software Corel Motion Studio. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung lanjutkan saja pembahasannya. Selamat mengikuti, selamat menyaksikan. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami dan mudah untuk dicoba. Baik, setelah kita buka Corel-nya ya, maka nanti di sini akan muncul apa ini namanya startup ya, startup dialog ya. Akan muncul startup dialog di dalam tampilannya. Kemudian di dalam tampilannya di sini ini menunjukkan beberapa hal yang bisa dilihat di dalam Corel ya. Cuma di sini kalau connect internet terdeteksi internet positif. Nggak tahu ini kenapa ya. Jadi kalau misalkan saja connect internet, tadi ada error script di no saja ya untuk menghilangkan dari tampilannya. Nah, setelah ini di close saja nggak apa-apa karena di sini isinya cuma pemberitahuan tentang Corel ya. Jadi namanya saja Corel Guide. Jadi startup dialog Corel Guide ini memberitahukan hal-hal tentang Corel. Di close saja. Nah, nanti akan muncul Corel Motion Studio 3D ya. Ini bisa di oke ya. Jadi ini pemberitahuan juga tentang objek-objek atau tools ya, tools yang ada di dalam Corel untuk membuat objeknya. Nah, ini di oke saja atau di close juga bisa. Kemudian nanti akan tampil lembar kerja Corel seperti ini ya, seperti yang ada di layar Anda dengan ukuran default itu 640 480 ya. Jadi ukuran defaultnya itu 640 untuk lebar dan 480 untuk tinggi. Nah, seandainya saja di sini kita mempunyai satu video atau satu klip ya, beberapa klip atau satu klip yang tipenya HD, maka untuk animasi ataupun tampilan objek 3D-nya yang dibuat di dalam Corel Motion Studio itu juga harus disesuaikan. Jadi untuk penyesuaian ukuran dimensi dari lembar kerjanya, di sini nanti kita bisa menggunakan menu project. Kemudian tinggal pilih dimension ya. Nah, setelah kita pilih dimension, maka nanti di dalam dimension di sini akan muncul pemberitahuan ya. Maksimum size-nya itu adalah 3000 pixel kali 3000 pixel dengan resolusi 96 dot per inch ya.
Itu maksimalnya ya, maksimalnya. Jadi kalau kita misalkan saja pengen buat ukuran HD itu masih mungkin ya, karena maksimal di sini 3000, sedangkan untuk HD itu minimalnya 1280 kali 720 ya. Nah, kalau untuk yang model 4K ya, 4K itu nggak bisa ya. Jadi semua movie atau klip yang dihasilkan dari kamera 4K itu tidak bisa dijalankan di sini. Atau kita membuat video untuk kamera untuk tipe 4K ya, itu juga tidak bisa ya. Ini. Oke, kalau sudah di dalam user define, ini nanti kita bisa tentukan saja ukurannya langsung ya. Ini satuannya pixel, jadi 1280 kalau untuk ukuran HD dikali 720. Nah, ini minimalnya ya. Kalau pengen yang lebih besar bisa 1980 kali 1080 ya. Tapi 1920 ya kali 1080. Nah, kalau misalkan standarnya ya ini ya. Ini sudah cukup saya kira untuk ukuran HD ya. Nah, kalau sudah di sini ada set default for new document. Ini bisa diaktifkan kalau kita ingin setiap membuka dokumen baru itu akan tersetting dimensinya dengan dimensi HD. Ya, kalau kita di dalam membuat video tidak tentu ya, tidak tentu dalam artian dimensinya ini berubah-ubah, kadang DV, kadang HD ya, kadang SD ya. Maka di sini kita bisa nonaktifkan saja ya. Gitu. Jadi ini bisa diaktifkan kalau setiap kali kita membuat video atau membuat animasi video 3D di dalam Corel Motion Studio, ini butuhnya selalu HD. Nah, ini bisa diaktifkan ya. Kalau variatif ini bisa dinonaktifkan ya. Oke. Nanti akan akan tampil satu workspace, satu stage ya, satu scene yang ukurannya sudah HD. Ya, di sini ukurannya sampai bawah ya. Ini bisa di scroll sampai bawah. Jadi lebarnya bisa disupport tapi tingginya tidak ya. Nah, terus kalau misalkan kita harus menggulung untuk menganimasikan atau membuat objek 3D-nya nanti akan kesulitan ya. Nah, untuk mempermudah kita bisa gunakan menu view. Kemudian kita pilih fit in window. Ya, fit in window di sini berarti dimensinya ini akan disesuaikan dengan windownya ya. Jadi ini sudah 1280, tingginya sudah 720, scroll barnya hilang ya. Scroll barnya hilang, itu berarti kita bisa mengedit dengan tampilan penuh di dalam Corel Motion Studio-nya ya. Nah, setelah kita setting ini, kemudian yang berikutnya kita bisa menentukan dulu background-nya. Jadi background-nya di sini bisa ditentukan dengan tiga jenis ya. Bisa menggunakan background gambar, bisa menggunakan background video, bisa menggunakan background warna. Ya. Nah, pengaturannya di sini nanti kita bisa menggunakan menu project. Project, background, kemudian di sini ada color, ada image, ada video. Nah, audio ini kalau kita pengen memberikan background suara. Ya, background suara di dalam animasinya. Ya, tapi ini bisa juga kita abaikan ya. Jadi nanti setelah digabungkan dengan klip lain baru diberikan background suara di dalam editing video yang lainnya itu juga bisa ya. Jadi di sini Corel Motion Studio ini kita bisa manfaatkan untuk membuat objek 3D-nya saja ya. Untuk membuat objek 3D-nya saja, nah nanti untuk pengaturan klipnya itu digabungkan dengan yang lainnya ditambah audio di software-software yang lain seperti Adobe Premiere, Corel Video, ya, kemudian bisa juga Pinnacle, ya, atau Sony Vegas dan lainnya ya. Nah ini untuk pengaturan audionya ya. Jadi di sini kita konsentrasinya untuk pembuatan objek 3D saja atau fokusnya untuk pembuatan objek 3D-nya saja ya. Gitu. Nah, kalau kita pengen memberikan pengaturan color atau warna background, maka di sini kita langsung klik aja di sini ya di color-nya.
Setelah kita klik di color-nya, maka nanti akan muncul kotak dialog color picker. Ya, color picker di sini nanti akan tersedia dua jenis pengaturan warna. Kita bisa pilih dari kotak-kotak warna yang sudah disediakan, ya. Atau kita bisa pilih dari custom-nya ini, ya. Nah, ini kita bisa pilih warnanya kok cuma merah. Nah, ini kita tinggal ubah aja nih, geser ya, geser slidernya untuk slider warnanya, sehingga bisa kita tentukan ke warna apa yang ingin digunakan. Jadi ini seperti di Photoshop ya, bagi yang desain grafis saya kira sudah nggak ada desain grafis atau komputer grafis yang nggak asing dengan hal ini ya. Nah ini, atau bisa juga kita mengatur dari ini ya, nilai warnanya. Jadi dari RGB atau HSB ya, hue, saturation, brightness, atau bisa dari red, green, blue colornya. Jadi misalkan pengen memberikan warna hijau, ini kita bisa menggunakan tiga pengaturan ya. Yang pertama ini kita pilih dari kotaknya, pengen hijau yang seperti apa ya, itu. Atau bisa juga kita pilih dari ini ya. Nah, kode warnanya ya, kode warnanya. Kode warnanya di sini bisa pakai R ya, untuk warna merah, berarti nggak pakai warna merah untuk hijau. Kemudian kita bisa juga pakai G ya, ini untuk warna green. Jadi nilainya kita naikkan saja jadi 255. Ini untuk warna hijau yang benar-benar hijau ya, atau dari color customnya tadi ya. Ini. Nah, ini ya. Ini kita bisa pilih warna hijau. Jadi kita arahkan ke warna hijau, kemudian kita pilih. Nah, ini. Kalau pengen lebih tepatnya, kita bisa gunakan ini ya, nilai warna. Jadi 0, 255, 0. Red-nya 0, green-nya 255, atau penuh ya, ini pengaturan full penuh, kemudian ini 0 juga ya. Nah, ini bisa juga dari sini ini slidernya nih untuk menaikkan atau menurunkan nilai ya. Nah, ini ya. Nah, itu ya. Kalau sudah di oke, maka nanti backgroundnya akan berubah menjadi warna hijau ya. Nah, selain dari menu project color ya, background ya, project background color, kita juga bisa menggunakan atribut panel. Yang mana di dalam atribut panel di sini, kalau kita pilih background, maka secara otomatis dia akan muncul background. Pengaturan-pengaturan dari backgroundnya, jadi seperti color, kemudian brightness, saturation, dan hue-nya ini sudah muncul. Ya, tuh. Kalau belum color gimana pengaturannya? Nah, di sini kita ubah aja ke color ya. Jadi kita klik panahnya, kemudian kita pilih color. Jadi bisa langsung dari situ. Jadi ketika kita buka dokumen, kemudian setelah kita atur dimensinya sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, 1280 kali 720 misalkan ya. Kemudian di OK. Setelah itu langsung aja dipilih di sini ya. Background ya. Nah, kemudian color. Nah, itu kalau belum terpilih color ya. Kemudian diklik, tinggal pilih warnanya sesuai dengan yang kita inginkan warna apa ya. Hijau. Nah, ini udah tinggal dipilih aja hijau. Ya, gitu. Nah, ini untuk mengatur warna. Ya. Nah, setelah kita atur warna, nanti kalau mau diubah ya caranya sama, kita tinggal ubah aja dari kotak ini, kemudian kita ubah ke warna yang diinginkan. Ya, itu. Nah, kalau kita pengen mengatur background gambar, ya caranya sama, kita tinggal pilih dari menu project, kemudian tinggal pilih background, image, ya. Atau bisa juga tidak menggunakan menu project, tapi menggunakan atribut panel, ya. Gitu. Nah, kalau saya terbiasanya pakai atribut panel, ya, karena cepat, ya, karena cepat. Nah, setelah dipilih image di dalam atribut panel, maka nanti akan muncul kotak dialog open image, ya. Jadi kita mau menggunakan gambar mana nih untuk background, ya. Nah, ini misalkan saya ambil dari library bawaan dari Windows ya, pictures, sample pictures. Nah, ini. Nah, misalkan saya pengen menggunakan background ini ya. Nah, misalkan ini. Kemudian saya klik saja, tinggal saya open ya. Maka nanti akan muncul background gambar dari yang saya pilih.
Nah, ini untuk memberikan background di dalam project Corel Motion Studio untuk digunakan di dalam 3D animasinya. Jadi ini background, ya, background latar belakang dari 3D-nya. Jadi 3D-nya nanti ada di depan dari background. Ya. Nah, itu untuk menambahkan warna dan gambar. Kalau video sama ya, video sama ini. Tinggal kita klik aja, kemudian pilih video. Nah, ini saya ambil dari Libraries ya, Libraries video. Ini bawaan dari Windows ya. Saya pakainya Windows 7 di sini. Open. Nah, kalau sudah di play aja, nanti akan muncul video. Ya. Nah, ini beberapa hal yang digunakan atau yang bisa digunakan ketika kita pengen menambahkan background warna, gambar, ataupun video di dalam Corel Motion. Ya. Bisa menggunakan project, bisa menggunakan atribut panel. Ya. Nah, selain kita bisa menggunakan project dan atribut panel, di dalam Corel ini sebenarnya juga sudah menyediakan pengaturan warna untuk background, ya, pilihan warna untuk background, kemudian pilihan gambar untuk background, dan juga pilihan video untuk background. Ya. Nah, ketika kita ingin menggunakan warna, gambar, ataupun video dari yang disediakan oleh Corel, di sini nanti kita bisa menggunakan isi palet. Jadi isi palet itu satu palet khusus untuk menampung pengaturan-pengaturan ya, atau objek-objek. Ada objek 3D, ada tag dan lain sebagainya ya. Tapi di sini kita tidak pakai objek karena background. Background itu bukan objek ya. Nah, kalau sudah ini di dalam isi palet ini kita gulung ke atas saja. Ya, kita gulung ke atas. Nanti di sini ada scene. Ya. Jadi biar nggak bingung, objeknya ini ditutup dulu. Kemudian kita buka scene ya dari tanda plusnya ini. Kemudian tinggal pilih ya, ada color background, ada image background, dan ada video background. Nah, kalau pengen menggunakan gambar sebagai background, ya tinggal dipilih gambar mana ini. Ini misalkan, drag aja langsung ya, di drag. Klik tahan, tarik ke sini. Udah jadi ya. Oh, ganti yang lain. Tinggal dicari saja. Klik tahan, drag, geser ke dalam scene atau stage-nya. Maka akan jadi satu gambar background di dalam project-nya ya. Video juga sama. Nah, video di sini disediakan dua ya. Jadi cuma dua tapi ada. Ya. Nah, ini tinggal di drag saja sudah nanti jadi ya. Nah, ini kalau kita pengen menambahkan background movie ya, video. Nah, itu. Sudah jadi. Kita sudah memiliki project yang memiliki background video ya. Nah, itu kalau kita pengen menambahkan dari isi palet. Warna sama ya. Tapi kalau warna di sini kita sudah bisa pilih dari yang lain ya. Jadi nggak ada masalah, yang bisa kita gunakan ini ada image background sama video background. Ya. Kalau gradient background, nah gradient background sama. Background tapi bentuknya gradasi ya. Perubahan-perubahan warna. Nah, ini juga video sebenarnya ya. Nah, tapi menggunakan gradient. Nah, itu ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita gunakan di dalam Corel untuk menambahkan background. Nah, setelah kita tambahkan background, nanti di dalam project-nya misalkan saja, di sini saya pakai background video ini ya, misalkan yang terang saja, yang cerah ya. Nah, setelah kita tambahkan background di dalam project-nya, kemudian di dalam project tersebut kita bisa juga masukkan objek ya. Objek di sini ada tag, ada grafik atau shape ya. Nah, untuk menambahkan objek tag di dalam Corel Motion Studio, di sini nanti kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kiri. Ini sudah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya itu ada fungsi-fungsi dari masing-masingnya. Nah, ini tag, insert tag, ini fungsinya dapat digunakan untuk menambahkan tag atau tulisan. Ya. Nah, dari sini tinggal kita klik aja. Nah, tambahkan misalkan saja tag com, enter, grafik.
Ini kalau mau dibuat jadi 2 baris ya. 3 baris ya enter lagi, 4 baris ya enter lagi gitu. Ya. Nah, ini di dalam pengaturan objeknya ya. Nah, setelah kita tambahkan tekom grafik, kemudian tinggal kita atur nih di blok saja ya, di blok. Nah, hurufnya misalkan mau diganti yang lain ya, seperti ini misalkan, atau yang lain lagi misalkan. Nah, ini tinggal disesuaikan dengan seleranya masing-masing ya. Pengennya huruf yang bagaimana? Ya, saya ganti ke Calibri aja ya standarnya. Nah, ya. Di blok semua, kemudian tinggal diubah ke huruf yang diinginkan. Ya. Oke. Kalau salah satu pengen diperbesar ya tinggal di blok lagi. Ini tinggal diatur aja. Misalkan 36 ya. Ya, jadi oke. Maka nanti akan jadi satu tag tekom grafik otomatis rata tengah ya. Walaupun di dalam tampilannya tadi pada saat kita menginput tag itu tampilannya rata kiri, tapi setelah jadi objek tampilannya rata tengah ya. Nah, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Apakah ini sudah menjadi 3D? Sudah ya. Saya coba tampilkan ya tampak sampingnya ya. Tampak atas. Nah, ini sudah bisa ini ya. Nah, itu. Nah, ini sudah jadi satu tag seperti yang kita inginkan bentuknya ya. Nah, kalau sudah, kemudian dari tag tersebut bisa kita atur lagi ya. Bisa kita atur lagi. Tapi sebelum kita melakukan pengaturan di dalam tagnya, kita harus menentukan playheadnya ini ya. Karena setelah dicoba, itu secara otomatis playhead berhenti di bagian akhir. Akhir dari frame yang ditentukan ya. Nah, ini playheadnya dipastikan berada di depan dulu, di frame 1 ya, di awal. Berada di awal dulu. Supaya nanti hasil dari pengaturan-pengaturan yang diberikan tidak membentuk keyframe. Ya. Nah, keyframe nanti fungsinya untuk apa? Ya akan saya sampaikan nanti di sesi-sesi berikutnya ya. Jadi untuk sementara ketika kita ingin melakukan pengaturan pada objek tag-nya dan playhead-nya ini tidak berada di frame 1, ini harus kita pindah ke frame 1 dulu. Ya, gitu. Nah, kalau sudah, kemudian nanti di sini kita tinggal menentukan ya. Pengaturannya di sini ada beberapa. Yang pertama misalkan saja berkaitan dengan perubahan objek ya. Perubahan di sini bisa posisi, bisa ukuran, bisa perputaran atau rotasinya ya. Nah, untuk melakukan perubahan posisi, ukuran ataupun rotasi, kita bisa menggunakan 3 tools yang ada di bagian atas ini ya. Nah, ini 3 tools ini. Jadi tools yang paling kiri ini bentuknya gambar tangan, itu fungsinya untuk memindah ya. Jadi kalau saya klik ini, kemudian saya geser ke atas, ini sudah berpindah ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, miring ya. Nah, ini sesuai dengan yang kita inginkan ya. Itu posisinya ya. Nah, kemudian setiap kita melakukan perubahan posisi, maka nanti nilai dari X, Y, dan Z, ini nilai sumbu-sumbunya ya. X, Y, dan Z ini akan berubah. Kalau mau dinormalkan bagaimana? Kalau mau dinormalkan ini tinggal di blok aja. X-nya ini diatur 0, Y-nya diatur 0, Z-nya diatur 0. Ya. Jadi itulah 3D. Ya. Jadi 3D ini adalah objek yang memiliki 3 sumbu. Ya, 3 aksis. Aksis yang pertama ini sumbu X, horizontal. Aksis yang kedua ini sumbu Y, vertikal. Dan aksis yang ketiga itu sumbu Z, maju mundur. Ya. Jadi kalau kita lihat dari objek 3D-nya, di sini nanti sumbu X itu untuk menentukan lebar, sumbu Y ini untuk menentukan tinggi, sumbu Z itu untuk menentukan ketebalan. Ya. Nah, ketebalan kalau dalam tampilan tampak depan, di sini
maju mundur ya. Semakin mundur berarti semakin tebal. Ya. Semakin maju semakin tipis, semakin mundur semakin tebal ya. Itu. Jadi semula ketebalannya sekian ya, misalkan kalau dimundurkan itu semakin tebal dia ya. Nah, ini itu 3D ya. Jadi selain ada naik turun kiri kanan, ada juga maju mundur ya. Sehingga kita bisa melihat dari berbagai posisi ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, itu yang membedakan dengan 2D ya, 2 dimensi ya. 2D di sini yang ada cuma naik turun sama kiri kanan ya. Jadi gambarnya flat, tidak ada ketebalan ya. Itu. Nah, ini di dalam pengaturannya di sini ya. Jadi position ini untuk mengatur posisi objek, ditentukan dari posisi sumbu X untuk mengatur posisi ke kiri ke kanannya, sumbu Y untuk mengatur posisi ke atas ke bawahnya, sumbu Z untuk mengatur posisi maju mundur ya. Jadi kalau semisal di sini nilai Z-nya saya ubah menjadi 100, objeknya ini bukan diperkecil tapi dia dimundurkan sehingga tampak lebih kecil ya. Nah, misalkan saja di sini saya pengen melihat tampak atas ya dari objeknya. Di situ atau saya tampilkan tampak atas. Di sini kita bisa menggunakan menu project, kemudian pilih kamera view ya. Kamera view yang dari front ini saya ubah menjadi top. Nah, maka dia posisinya akan lebih mundur. Kalau nilai dari positionnya saya ubah menjadi 0, maka dia akan bergerak maju ya. Bergerak maju. Kalau saya posisinya ubah menjadi min 100, dia bergerak lebih maju lagi. Ya. Kalau saya tampilkan dalam tampilan tampak depan, maka kelihatan lebih besar. Padahal sebenarnya dia posisinya lebih maju. Ya. Lebih dekat sehingga tampak besar. Nah, itu sumbu untuk 3D ya. Ada 3 sumbu. Nah, ini kalau kita pengen mengatur position. Kalau pengen mengatur rotasi dari sini juga. Ini dari 3 tools ini ya. Nah, ini rotation. Nanti kita bisa putar untuk pengaturannya ya. Nah, sesuai yang kita inginkan dari objeknya. Nah, itu. Nilai dari X, Y, Z-nya juga akan berubah ya setelah kita putar ya. Nah, ini kalau kita pengen menentukan. Mengatur ke semula gimana? Tinggal diubah aja ini menjadi 0, menjadi 0, menjadi 0. Nah, ya. Nah, ini di dalam rotasi. Skala juga sama ya. Skala semula nilainya 100 semua, ya, 100. Nilainya 100 100 100 untuk X, Y, Z ya. Kalau pengen diperkecil ya ini bisa kita ubah menjaga tetap proporsional. Jadi segini dikecilkan jadi tetap segini ya, perbandingan lebar tingginya tetap sama tapi lebih kecil ya. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi 50 ya. Untuk sumbu Y-nya juga sama 50, untuk sumbu Z-nya juga sama 50 ya. Nah, maka nanti objek tersebut akan diperkecil cuma ya dengan perbandingan yang sesuai ya. Ini untuk precise ya. Itu 0 0 sorry, salah klik ya. 0 0 100 100 ya. Nilai awalnya 100 ya. Sorry 100 sama 100. Nah, ini ya. Rotation ini bisa kita ubah menjadi 0 0 ya. Nah, itu di dalam pengaturan yang pertama ya, posisi, rotasi dan ukuran atau skala ya. Nah, selain itu kita juga bisa mengatur isi tag-nya ya. Kalau kita pengen mengedit isi tag-nya gimana? Nah, untuk mengedit isi tag ini kita bisa menggunakan tools yang bawah ya. Edit object. Nah, ini bisa kita klik ya.
Misalkan dari Stekom Grafik mau saya ubah menjadi Universitas Stekom, ya. Maka saya hapus yang grafik, kemudian saya tambahkan di awal Universitas, enter, Stekom, ya. Nah, universitasnya bisa diblok secara terpisah ya, Stekomnya tidak, universitasnya saja. Karena tag universitas ini mau saya kecilkan, ya, ukurannya. Ini tinggal diubah dari sini. Misalkan menjadi 22 ya. 23 aja lah. Oke, ya. Kalau sudah di oke. Nah, maka akan tampil nih, Universitas Tech. Mengubahnya di situ, ya. Kemudian kalau kita pengen mengganti lagi dengan tag yang lain ya sama, kita tinggal gunakan. Ya, bentuk huruf, ukuran, ya, tebal, miring, simbol, ya. Ini bisa kita atur dari situ. Nah, yang ketiga, kita bisa mengubah warnanya, ya. Nah, untuk mengubah warna, kita tinggal pilih dari atribut panel, ya. Dari atribut panel, kemudian kita pilih dari background ini diubah menjadi color, ya. Nah, colornya apa ini? Ya, diganti ke hijau, ya. Diganti ke orange. Atau bisa juga dengan menggunakan slider hue. Slider hue di sini setiap nilai warna nanti dia akan bergeser, posisinya berubah. Nah, berarti posisi-posisi yang ada di dalam hue di sini untuk menentukan posisi warna yang bisa kita berikan di dalam objek tag-nya, ya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, misalkan seperti ini, ya. Nah, ini aja lah bagus, misalkan ya. Bisa, ya. Kemudian ini untuk kepekatan warna ya, saturation. Nah, ini ada warnanya, ini warnanya pekat, ya. Kemudian brightness gelap terang, ya. Udah, jadi warna berubah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, itu di dalam penentuan. Kemudian di posisi ya, selain kita bisa posisi ya, posisi, rotasi dan size. Selain kita bisa mengubah dari XYZ-nya, kita juga bisa mengubah langsung dengan cara di drag, ya. Nah, di drag, rotasi juga sama, ya. Nah, ini kemudian ukuran juga sama, ya. Bisa diatur dari sini, ya. Nah, besar, kecil, ya. Saya ubah tampak depan dulu ya. Jadi untuk rotasinya 0, kemudian posisinya juga 0. Nah, ya. Nah, ini resize, kemudian bisa kita drag dari sudutnya atau sisinya sama ya. Kalau dari sudutnya ini untuk mengubah 4 pengaturan. Jadi atas, bawah, kiri, kanan bisa berubah semua ya. Nah, ini. Kalau dari sudutnya, dari sisinya di sini juga bisa ya. Cuma kalau kita pengen pertahankan tetap constraint itu berarti perbandingannya sama. Dari tengah di sini nanti kita bisa ubah ya. Atau dari titik manapun lah ya. Ini bisa kita drag dengan menekan tombol shift. Nah, jadi perubahannya itu proporsional ya. Proporsional. Kalau tanpa shift bebas. Nah, jadi gini ya, jadi lebih lonjong, jadi lebih tinggi ya. Nah, ini pakai tanpa shift ya. Kalau dengan menekan tombol shift langsung constraint ya. Lebar tingginya perbandingannya sama dengan ya. Nah, ini kalau kita pengen mengubah ukuran dari objek 3D yang kita buat ya. Nah, ini. Kalau ketebalan, nah ketebalannya tinggal kita atur aja. Saya ubah tampilannya dari menu project, kamera view tampak kiri ya.
Nah, ini. Kemudian saya ubah di dalam size-nya. Ini untuk Z ya. Z-nya saya ubah menjadi 200. Nah, maka nanti dia akan dibuat lebih tebal. Maju mundurnya ditambah ya. Gitu. Sehingga nanti kalau saya ubah lagi ke dalam tampilan tampak depan, kemudian saya rotate ya, maka nanti di sini akan menjadi lebih tebal. Kalau saya ubah nilainya di sini menjadi 30, nah, maka akan jadi tipis sekali ya. Nah, tipis. Karena cuma 30 poin ya. Nah, jadi di dalam resize Z ini untuk menentukan ketebalan objeknya. Kalau mau dibuat sama ya kita buat sama dengan EGY-nya. EGY-nya 67, Z-nya juga 67 ya. Nah, itu di dalam mengubah ukuran, posisi, dan rotasi. Juga warna objek dan edit objek. Itu untuk tag ya. Kalau untuk yang lain tag gimana? Yang lain tag ya kita tinggal gunakan ini ya, insert grafik. Nah, insert grafik ini tinggal diklik. Kemudian kalau sudah nanti akan muncul kotak dialog pad editor. Ya, kita bisa menggunakan tools-tools yang ada di atas ataupun di bawah ini untuk melakukan pengeditan atau membuat objek. Jadi yang atas di sini ada ellipse, rectangle, kemudian poligonal, star, ini untuk membuat objek semua ya. Jadi misalkan saya pengen buat objek kotak ya tinggal diklik. Nah, kotak ya. Reset ini untuk menghapus buat yang baru ya, lingkaran dari tengah ya, dari titik tengahnya ini. Nah, ini lonjong ya. Kalau pengen constraint pakai shift ya. Nah, pakai shift ini constraint ya. Reset, ellipse, kemudian saya klik ya, tekan shiftnya dulu, saya klik tahan. Nah, ini ya. Loh kok nggak bisa bulat ya? Karena memang namanya ellipse. Ellipse itu lonjong ya, bukan circle. Kalau circle bulat. Jadi kalau bulat di sini kita kira-kira dulu nih, perbandingan lebar tingginya sudah sama belum? Kalau sekiranya sudah sama, kemudian dengan diatur ya, kiranya sudah sama dan dengan diatur tetap, nah ini sudah sama ya, tetap seperti ini, tekan shift aja. Tekan shiftnya, kliknya belum dilepas ya. Nah, kliknya belum dilepas nih. Kalau sudah dilepas nanti bisa jadi lonjong lagi ya. Jadi masih seperti ini, kliknya belum dilepas, tombolnya mouse itu belum dilepas, kita tekan shift. Nah, nanti untuk mengatur supaya constraint ya. Nah, itu untuk membuat objek reset. Kalau yang lain ya bisa menggunakan ini ya, pad. Nah, pad ini bebas. Dari sini misalkan ya, kemudian ke sini melengkung ya, klik saja nanti tetap jadinya lurus ya. Kalau sebelumnya belum melengkung ya ini jadinya lurus, kalau sudah melengkung diklik nanti jadinya melengkung, menyesuaikan itu ya bentuknya. Nah, ini pad bebas ya. Reset, ada juga freehand. Freehand ini lebih bebas lagi, kayak kita gambar dengan pensil. Nah, nah, ya, akurasinya tinggal kita tambah ya. Kita kurangi ya. Kita tambah lebih banyak ya, lebih besar akurasinya ya, gitu. Ini kalau kita menggunakan reset. Nah, kalau kita menggunakan freehand ataupun pad ya, nanti setelah kita buat suatu gambar, misalkan seperti tadi ya, ini
Di sini oke-nya nggak mau, ya. Oke-nya nggak mau dipilih sebelum kita klik ini objek. Jadi supaya bisa diklik dari menggambar dengan freehand dan pad, ya. Ini diklik dulu objek, baru setelah itu di oke. Nah, jadi ya, ganti warna sama, dari UI bisa, dari sini bisa, ya. Nah, ya. Mengubah ukuran sama, dari resize kita tinggal drag pakai shift kalau pengen constraint, ya. Itu, ya. Nah, ini mau diedit sama, dari edit object, ya. Nggak senang jelek, misalkan mau dihapus, pakai ini ya, pakai objek delete. Nah, kalau delete di dalam keyboard nggak mau, pakainya ini, delete atas, delete pad, karena instingnya kita itu kalau mau hapus langsung tekan tombol delete, ya. Nah, di dalam Corel Motion Studio nggak bisa pakai tombol delete, harus pakai simbol delete pad. Nah, ini saya pakai shape aja lah, kotak, ya. Nah, itu bisa. Oh, nggak jadi, cancel, ya. Yes, I also want to close the program unsave change. Yes, nah, ya. Balik lagi gambar yang awal. Ya. Ini kalau mau ditambahkan gambar sendiri. Setelah dilihat-lihat kok nggak cocok, elek ini, ya. Saya nggak mau ngasih shape lah, misalkan, ya. Ini mau saya hilangkan, sama, ya. Jadi diklik dulu, bisa tekan tombol keyboard, delete untuk menghapus objeknya, ya. Objeknya harus terlihat terpilih, ya. Diklik, kalau diklik di tag-nya yang terpilih tag, diklik di objeknya yang terpilih objek, kemudian tinggal di delete aja. Nih, pakai ini bisa juga, ya. Ya, bisa pakai tombol keyboard, bisa pakai delete. Ini kalau tidak di dalam insert grafik. Ya, kalau di dalam insert grafik nggak mau pakai tombol delete keyboard, harus pakai simbol delete, ya. Ini. Ya, itu. Nah, saya tambahkan kotak aja, ya. Nah, jika kotak ini saya buat seperti ini, sama seperti tadi freehand, ya, nanti akan tampil satu blok kotak, ya, satu blok kotak. Tapi kalau saya tambahkan lagi kotak di dalamnya, seperti ini, maka nanti yang muncul bukan satu blok kotak, tapi satu kotak yang tengahnya bolong, ya. Bagian tengahnya ini bolong, jadi yang isi yang bagian ini. Pertemuan antara kotak besar dan kotak kecil, tengah-tengahnya ini ya, pertemuan objeknya, itu jadinya nggak ada isi, ya, bolong. Nah, seperti ini, ya. Tapi kalau kotaknya di situ saya hapus, ya, delete, kemudian saya oke, jadinya ngeblok. Kalau kasih bulutan-bulutan berarti bisa, ya. Selama itu tidak di dalamnya bisa, ya. Edit, saya kasih bulutan di sini misalkan, ya. Nah, kemudian saya pindah pakai ini, ya, pakai apa namanya, objek. Saya tambahkan lagi lingkaran di sini, ya. Saya tambahkan lagi lingkaran di sini, ya. Saya tambahkan lagi lingkaran di sini misalkan, ya. Nah, ini, ya. Jangan bersinggungan dulu, ya. Nanti beda lagi kalau bersinggungan, ya. Saya tambahkan di sini kecil aja misalkan, ya. Oke. Nah, maka bolong-bolong ini nanti, ya. Bolong-bolong nih.
Nah, ya, itu. Kalau bersinggungan, nanti jadinya beda lagi. Ini saya hapus semua aja dulu. Ya. Saya hapus lagi, saya tambahkan yang lain. Ya. Nah, saya tambahkan kotak. Seperti ini. Ya. Kemudian saya tambahkan kotak lagi di sini. Nah, ini bersinggungan. Saya geser. Nah, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, maka nanti hasilnya beda lagi. Ya. Jadi kotak yang pertama bersinggungan dengan kotak yang kedua ini nanti isi. Ya, itu yang tengah bolong. Nah, kotak yang pertama bersinggungan dengan kotak yang ketiga, ini nanti bolong. Jadi isi sampai sini, ini bolong ya, bolong. Ini isi malahan. Ya, ini malah isi. Jadi bersinggungan ketiganya, pertama, kedua, ketiga ini bersinggungan ya di sini. Ini malah isi. Jadi kalau kotak ini saya geser, di sini ya misalkan, maka nanti di sini ada isinya, ini kosong, ini ada isinya. Ya, oke. Nah ini, ya. Jadi sama seperti tadi. Kalau misalkan yang tiga ini atau kotak yang ini saya tempatkan di sini, ya, nah, saya tempatkan di sini, maka nanti hasilnya dia akan dibuat isi, ya, isi bolong isi. Isi bolong isi. Ya, itu. Jadi intinya objek pertama bersinggungan dengan kedua, dia bolong. Objek pertama bersinggungan dengan objek kedua, ketiga, yang ketiga malah isi. Ya. Nah itu di dalam pembuatan objek 3D. Ya. Ini. Ya, di sini juga bisa berarti. Ya, bisa, ya. Bisa saja. Misalkan mau ditempatkan di sini nggak ada masalah. Ini saya tempatkan bersinggungan gini, berarti nanti ini sama ini kosong, ini isi-isi, ya. Nah, itu di dalam pembuatan. Ya. Ini untuk Corel. Nah, silahkan Corel Motion 3D Studio ya. Nah, silahkan aja ditentukan sendiri bentuknya gimana. Oke. Nah, ini sudah untuk mengatur pembentukan objek di dalam Corel Motion Studio. Ya, saya ubah ukurannya supaya kotak nanti berada di dalam tag berada di dalam kotak ya. Nah, seperti ini. Oh, ini kiri kanannya nggak pas ya, diedit aja. Edit kemudian objek ini digeser ya. Geser ini bentuk mouse-nya jadi tangan. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita pengen membuat objek di dalam Corel ya. Nah, misalkan di sini mau saya tambahkan lagi nih. Geometrik ya, geometrik. Jadi tinggal diklik. Saya pilih sphere misalkan ya. Jadi ini ada cone, ada silinder, piramid. Sphere itu bulat ya. Nah, ini saya ganti warnanya menjadi merah ya. Saya perkecil. Nah, kalau mau diperkecil pakai shift ya biar proporsional ya. Perbandingan antara tinggi lebar sama tanpa atas. Nah, ini tetap sama ya. Tetap dipertahankan sama. Tanpa depan
geser, diperkecil dulu lah ya. Kemudian saya geser ke sini. Ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini untuk menduplikasi. Pakai Shift untuk menjaga posisinya atau pergeserannya tetap ke kiri ke kanan dengan aman. Ya. Tidak berubah jadi naik gini ya. Nah ini kan kalau nggak pakai Shift nanti bisa jadi agak ke atas ini ya. Nah, pakai Shift langsung terkunci selurus ya, lurus segaris. Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah pakai Shift ya. Nah ini lurus garis juga. Ctrl C, Ctrl V, tarik garis lagi. Nah. Ya, sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek ya. Spare-nya dulu 4, tag 1, shape 1 ya. Atau grafik 1. Nah, kalau kesemuanya di sini mau saya ubah, mau saya lihat tampak samping, depan, atas dengan cara memutar objeknya, ya, di sini nanti harus kita ubah dari ini dulu. Jadi di dalam timeline, ya, di dalam timeline ini adalah penunjuk objek yang terpilih. Ya, kalau saya klik di sini, nah berarti di sini nanti berubah Universitas Telkom. Kalau saya drag dari dalam objeknya, maka nanti yang berputar Universitas Telkom saja. Ya, saya klik kotak, langsung saya putar kotak saja yang muter. Nah, padahal saya pengennya muter ke semuanya, ya. Nah, untuk mengatur itu atau mengubah skala ke semuanya ya. Nah, untuk mengatur itu di sini nanti kita harus ubah dari select an object, ya. Ini tinggal kita klik, ya. Tidak pilih salah satunya ini. Nama-nama objeknya ini enggak ya, tapi dari grup. Nah, grup di sini digunakan untuk memutar, memindah, dan mengubah ukuran dari semua objek yang ada di dalam scene-nya. Ya, cuma pengaturannya tidak boleh di dalam objek. Kalau di dalam objek nanti sama aja ya. Terkadang yang terpilih malah objek ya. Nah ini objeknya. Jadi kalau menggunakan grup, di situ kita dari luar ya. Nah, dari luar objek. Nah, ini sudah jadi. Sudah jadi objek 3D yang dibuat. Ada 6 ya. Terlalu besar mau diubah ukurannya ya tinggal dari resize ya. Dari luar nih. Pakai shift untuk menjaga tetap proporsional ya. Itu. Posisinya dari luar, nah ini untuk mengubah posisi objek. Ya. Dari sini misalkan kalau ini tidak di posisi 1 ya, di posisi 30 misalkan. Kemudian ini saya geser ke bawah. Ya. Kemudian nanti saya rotasi seperti ini ya. Kemudian saya ubah ukurannya seperti ini. Ya. Maka yang terjadi apa? Kalau kita mulai dari depan, nah akan dianimasikan ya. Nah itulah kenapa kok tidak boleh di posisi lain selain di posisi 1 playheadnya ya. Supaya ketika dijalankan nanti tidak berubah. Nah kalau kayak gini kan, iya misalkan ya. Nah itu karena tidak berada di posisi 1. Ya. Kalau seperti itu terjadi ya tinggal diklik aja di posisi 30. Ini tinggal dinolkan semua ya. 0, 100 deh. Untuk resize ya, 100. Ini 100. Ini 100. Ya. Kemudian untuk rotasi 0. Ya. Posisi sama 0. Balik ke ukuran awal ya. Di 1 juga sama ini.
ya, ini 0, 0, ya. Kalau size-nya tidak diubah, maka nanti yang terjadi apa? Ya terjadi animasi lagi. Nah, seperti ini ya, perubahan ukuran. Jadi di sini harus disamakan ini. 100, 100, ya, 100. Nah, ini tidak ada pergerakan apapun ini ya. Nah, meskipun ada keyframe-nya, tidak ada pergerakan apapun. Nah, ini untuk membuat objek di dalam Corel Motion Studio bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 ya. Oke, disimpan projectnya. Saya kasih nama project 01 ya. Selesai untuk menambahkan objek di dalam Corel Motion Studio ya. Nah, demikian dari apa yang bisa saya sampaikan tentang menambahkan objek di dalam Corel Motion Studio. Bagian dari mata kuliah film dan animasi 1 ya, di Universitas Telkom untuk program studi D3 Komputer Grafis dan S1 Desain Grafis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Selamat mencoba, tetap sehat, tetap semangat untuk tetap bisa berkreasi. Saya akhiri dulu. Selamat malam. Terima kasih.